Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan membahas seputaran Bitcoin. Dan so far pergerakan Bitcoin sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin. Tentunya nanti kita akan bahas kelanjutannya seperti apa. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,88 triliun dolar atau naik sekitar 3,65%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 41.700-an, Ethereum 2.948, BNB 398, XRP 0,79, Terra Luna 88 dolar, Cardano 0,86, Solana 90 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 87,43 dolar. So per hari ini kita melihat market semuanya dalam keadaan hijau rata-rata. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga belasan persen. Top performernya adalah Avalanche dengan kenaikan 10,93% ke 87,47 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin holds 40K as on balance volume, hints at multi-month Bitcoin price breakout. Jadi ada seorang analis mengatakan bahwa sepertinya guys, kita tidak lama lagi akan melihat market mulai start untuk bergerak lebih liar gitu ya. Volatilitasnya harusnya akan kembali datang karena kita sudah cukup lama nih guys berada dalam sideways movement. Kita hanya ranging saja kurang lebih di area 33.000 dan juga 45.000. Jadi kita selama mungkin udah 2-3 bulan itu hanya bermain kurang lebih di sekitaran area tersebut. Dan menurut seorang analis sepertinya kita tidak lama lagi akan mendapatkan sebuah breakout. Tetapi tentunya dia juga masih belum terlalu yakin ya breakout ke arah mana. Tetapi kalau misalnya dilihat dari tweetnya, dia mengatakan bahwa dia sekarang melihat Bitcoin itu pengennya breakout ke atas gitu ya. Dan dia mempunyai targetnya itu, target pertama di 49.000, target keduanya itu di sekitaran 57.000 sampai 59.000. Dan dia juga menunjukkan bahwa sekarang kita berada di sebuah ascending parallel channel. Oke, dan juga di dalamnya kita membentuk juga semacam triangle kecil, dan sepertinya harusnya kita udah breakout ya dari triangle ini kalau memang ini valid adalah sebuah triangle. Dan secara indikator juga kita memperhatikan bahwa dari indikasinya kita membentuk higher low, dan higher low gitu ya. Di sini juga sama, RSI, MACD semuanya rata-rata menunjukkan bahwa ada yang indikasi momentum udah start picking up atau naik lagi gitu ya. Dan dia mengatakan if Bitcoin breaks out of both pattern, target 1 49 to 52k, target 2 57 to 59k. Jadi ini adalah target dia apabila gitu ya kita breakout dari ascending parallel channel ini. Yang kalau misalnya kalian perhatikan, banyak sekali orang-orang yang memiliki perspektif yang berbeda ya soal pattern yang tercipta di sini. Ada yang mengatakan ini ascending parallel channel, ada yang mengatakan ini adalah symmetrical triangle, ada juga yang mengatakan ini ascending triangle. Jadi dengan chart yang sama, beberapa analis itu bisa mempunyai pandangan yang berbeda. Itulah kenapa guys saya selalu sampaikan ke kalian, kalian harus mengerti gitu ya apa yang kalian lakukan gitu. Kalau misalnya memang kalian pengen buy ataupun sell, jangan hanya kalian ikuti kata-kata orang, kata si A buy, kata si B sell. Tapi kalian harus tahu kenapa buy di sana, kemudian keluarnya harus di mana, supaya kalian nggak bingung, nggak galau gitu. Ketika misalnya analisa kalian salah, kalian harus ngapain, kalian harus sudah tahu gitu. Jadi ini menunjukkan juga bahwa memang analisa teknikal itu merupakan hal yang subjektif, tergantung perspektif masing-masing orang gitu ya. Jadi kita juga nggak usah saling menyalahkan kalau misalnya mempunyai pandangan yang berbeda, tergantung planning masing-masing gitu ya. Selama kalian disiplin dengan trading plan kalian masing-masing, harusnya tidak akan ada masalah gitu ya, walaupun kalian berbeda pandangan dengan saya ataupun analis lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi indikator data on-chain, di sini adalah Lightning Network-nya Bitcoin. Per hari ini kita masih melihat peningkatan yang cukup signifikan dan sekarang kita berada di all-time high. Jadi sebenarnya dari fundamental di sini konteksnya adalah data on-chain ya guys. Dari segi data on-chain kita memang belakangan, mungkin kalian udah sampai bosan juga melihat saya membahas data on-chain, bahwa hampir semua ya, tapi tidak semua, hampir semua data on-chain menunjukkan bahwa sekarang itu Bitcoin dalam keadaan re-accumulation, oke.
kemudian kita juga udah dekat gitu ya, udah dekat dengan bottom dari koreksi atau mungkin sebagian orang sebutnya bear market kali ini gitu ya. Walaupun kalau ditanya masih ada kemungkinan nggak kalau kita akan drop sekali lagi, ya tentunya kemungkinan itu selalu ada gitu. Tapi yang saya tahu adalah dari segi data on-chain kita sekarang harusnya sudah mendekati bottom dari koreksi atau bear market kali ini. Gitu ya, itu yang saya tahu, dan saya nggak perlu terlalu ribet, nggak perlu terlalu fancy, saya cukup lakukan dollar cost averaging sehingga saya terproteksi gitu, tidak ketinggalan kereta, tidak juga beli terlalu awal, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan penjelasan di video saya kemarin bahwa apabila kita breakout dari bull flag di sini, maka saya akan mencoba untuk mencari setup untuk buy gitu ya. Kalau misalnya kalian yang belum sempat nonton video kemarin, kalian boleh nonton dulu supaya nyambung gitu ya penjelasannya. Dan kemarin itu kita dikasih setup yang cukup sempurna menurut saya, di mana di 15 minute chart kita melihat ada breakout. Oke, di sini disertai dengan retest. Nah, ketika retest ini saya masuk. Oke. Dengan risk and reward 2:1. 2:1-nya di mana gitu kan? 2:1-nya kalau misalnya kalian lihat risk-nya kan berarti saya harus entry-nya kan di sini nih guys. Entry-nya di sini. Oke, dan SL-nya atau stop loss-nya harusnya saya taruhnya di bawah low sebelumnya di sini kan, berarti kurang lebih. Dan kalau misalnya 2:1 itu harusnya berada kurang lebih di sekitaran sini ya. Iya, di sekitaran sinilah. Oke, 2:1 gitu kan. Nah, sebenarnya tadi udah sempat kesentuh target kita, cuman saya lupa taruh TP gitu guys. Jadi bangun-bangun udah kayak gini aja. So, saya tadi nggak sempat take profit, cuman apa boleh buat ya, nggak apa-apa. Saya mungkin nanti akan sambil pantau lagi price action-nya seperti apa, baru saya akan ambil keputusan gitu. Keputusannya bisa berbagai macam. Bisa jadi saya akan close sebagian, apabila misalnya saya melihat ada momentum bearish yang mulai start untuk masuk. Oke, mungkin saya bisa close sebagian, atau saya bisa close semuanya ketika nanti misalnya kembali ke target saya, atau saya juga bisa memilih untuk close sebagian dan melihat apakah Bitcoin mampu break ke atas lagi. Itu semuanya tergantung dari price action-nya gitu. Dan kalau untuk kalian-kalian misalnya nih yang ada ikutan juga setup yang kemarin saya sampaikan ke kalian, maka cara terbaik yang bisa kalian lakukan adalah sekarang, kalau memang kalian nggak mau take profit, kalian bisa menggeser stop loss kalian ke arah entry, atau mungkin sedikit di atas entry juga terserah kalian gitu ya, pengennya yang mana, lalu nyamannya yang mana aja gitu, supaya apapun yang terjadi sekarang, mau Bitcoin kembali reversal ke bawah pun kalian sekarang tidak akan loss lagi ya. Pada intinya pilihannya hanya dua, kalian profitnya cuma sedikit, ataukah kalian profitnya sesuai dengan target, sudah selesai gitu. Jadi ini juga adalah salah satu yang menurut saya sering diabaikan orang-orang ya gitu ya. Ketika posisi kalian terbuka, kalian tuh jangan terlalu terlena juga gitu, alias jangan masa bodoh. Kalian harus memanage posisi kalian sesuai dengan yang terjadi di pasar, karena kan pasar itu selalu bergerak gitu ya. Kita harus ngelihat update-nya seperti apa, apakah ada sesuatu yang perlu kita pantau, apakah ada sesuatu yang perlu kita ubah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian jangan terlalu monoton. Kalau misalnya udah seperti ini, ya sudah, kalian mungkin bisa menggeser stop loss ke arah entry untuk meminimalisir resikonya, ya kan? So far so good. Posisinya dalam keadaan profit $441, position size-nya 0,5 Bitcoin. Dan ya, mudah-mudahan kita masih bisa melihat Bitcoin kembali rally ke atas, dan saya sebenarnya pribadi expect bahwa bisa jadi kita akan break sedikit di atas ya untuk high di sini. Oke, baru dari sana kita melihat lagi apakah ini adalah benar-benar breakout ataukah ini hanya sebuah fake out dan kita kembali masuk. Dan kalau ini yang terjadi, tentunya kita harus evaluasi kembali gitu, apa yang sedang terjadi, apakah ini memang hanya sebuah koreksi yang terjadi dan kita akan kembali down, ataukah kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Itu tergantung nanti price action-nya seperti apa gitu ya. So far kita masih melihat ya beberapa indikasi. Pertama, kita struggling di angka 42.000, sekarang juga kita berpotensi membentuk double top. Nah, ini semuanya tergantung di tangan kalian. Kalau misalnya kalian memang ada posisi, kalian mau ngakuin apa, itu tergantung planning kalian masing-masing dari awal gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin selepas video ini saya upload, baru saya akan memutuskan apa yang akan saya lakukan sesuai dengan price action yang terjadi nanti gitu ya. So, yang berikutnya kita akan bahas dari segi data on-chain lagi. Kemudian ini dari TechDev, dia mengatakan observations on the new Bitcoin accumulation trends called closer to zero or darker, larger entities distributing or not accumulating. Mungkin kita langsung lihat aja di gambarnya ya.
Yang berarti ketika harganya itu merah tua gitu guys, itu berarti para entities atau para pemain yang termasuk cukup besar lah gitu, istilahnya mungkin termasuk paus, itu dalam keadaan akumulasi. Tetapi kalau misalnya kita melihat warnanya udah mulai keputihan, itu berarti dia dalam fase distribusi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ketika di harga 69.000 kemarin Bitcoin, kita melihat entities itu start untuk distribusi gitu ya. Tetapi ketika di sini kita melihat fase akumulasi terjadi lagi. Dan tentunya ini juga berita baik dari segi data on-chain gitu ya. Ini harusnya bukan hal baru lagi untuk kalian. Kita udah melihat berbagai data, berbagai data on-chain yang menunjukkan bahwa memang sekarang kita dalam fase reaccumulation gitu ya. Dan sekali lagi ini mungkin sampai bosan kalian dengarnya, satu-satunya hal yang masih missing sekarang dari Bitcoin adalah triggernya, katalis besar yang bisa membuat demand besar kembali masuk. Oke, dan itu bisa mendorong harga lebih tinggi. Gitu ya. Yang sekarang terjadi adalah apa? Para retail itu masih ketakutan, masih pada jualan-jualan. Jualannya ke siapa? Ke orang-orang yang pemegang jangka panjang, dan rata-rata biasanya adalah para paus gitu. Jadi perpindahan antara orang-orang yang weak hand ke strong hand. Jadi itu istilahnya juga salah satu yang disebut reaccumulation gitu ya. Nah, yang terakhir, ini dari Mustache. Dia mengatakan dia melihat ada persamaan yang terjadi dari segi price action dan juga pattern antara Bitcoin di tahun 2017 hingga 2020 dengan yang terjadi di Bitcoin di tahun 2021 hingga 2022. Menurut dia yang sekarang terjadi adalah versi mininya dengan yang terjadi di tahun 2017 hingga 2020. Nah, kita akan bahas apa sih yang menurut dia sama gitu atau ada kesamaan. Nah, yang pertama adalah dia mengatakan di tahun 2017 hingga 2020 kita juga melakukan 3 kali retest di area support gitu ya. Pertama kali retest di sini juga sama, di sini juga sama. Yang berada kurang lebih di angka 4.000 sampai 3.500 dolar gitu ya pada saat itu. Dan kita melihat juga ada berbagai pattern. Pertama kita breakout dari trend line, kemudian kita membentuk berbagai pattern di sini yang dia kategorikan beberapa, ada ascending bordering wedge, descending channel, rising wedge, descending bordering wedge. Nah, di sini adalah ascending bordering wedge tentunya, kemudian ada bull flag, kemudian ada rising wedge di sini, ada descending bordering wedge, kemudian di sini ada semacam rising wedge lagi. Oke, dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, hal yang sama juga terjadi. Kita sudah 3 kali juga ngeretest area support yang berada kurang lebih di area 30.000 sampai 33.000. Jadi udah 3 kali ya. Di sini pertama, 2 dan 3. Dan kalau dari segi pattern juga menurut dia mirip gitu. Pertama kita breakout dari trend line sama seperti di sini, kemudian kita membentuk ascending bordering wedge sama seperti di sini, kemudian membentuk bull flag sama seperti di sini, kemudian rising wedge sama juga, kemudian descending bordering wedge sama juga. Dan sekarang kita berpotensi membentuk rising wedge juga. Oke? Dan kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di tahun 2020, maka bisa jadi kita akan membentuk rally bull baru di Bitcoin. Dan tentunya ini adalah harapan semua investor jangka panjang di Bitcoin gitu ya. Dan menurut saya juga tidak ada salahnya gitu bahwa kita berharap sesegera mungkin Bitcoin kembali rally ke all time high, bahkan menembus ke all time high baru. Ingat guys, kita boleh hope for the best gitu ya, tentunya boleh, tapi tentunya harus kita plan for the worst gitu ya. Kita jangan hanya berharap ke satu senario saja, sedangkan kita tidak pengen melihat senario yang lainnya terjadi dan kita tidak punya planning untuk mengantisipasi senario tersebut gitu ya. Dan ya, apakah menurut kalian ini hanya pure cocok logi atau kalian juga melihat adanya kesamaan yang terjadi nih guys dari pergerakan di tahun 2017 hingga 2020 dengan yang terjadi di tahun 2021 hingga 2022? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita mungkin akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di daily chart kita bisa mengetahui beberapa hal. Pertama, sekarang Bitcoin berada di kurang lebih 41.800-an. Yang kedua, dari segi indikator RSI, kita juga sekarang membentuk semacam symmetrical triangle dan kita berada di penghujung pattern tersebut, guys. Oke? Dan ini juga mendukung teori yang disebutkan oleh analis di artikel pertama tadi, bahwa kemungkinan tidak lama lagi kita akan melihat volatilitas mulai tinggi lagi di Bitcoin.
Dan ini mungkin juga sejalan dengan yang terjadi di indikator RSI di sini. Apabila nanti kita mendapati breakout ataupun breakdown di RSI ini, bisa jadi itu juga akan memicu semacam volatilitas di market. Namun kalau pertanyaannya bakalan breakout atau breakdown kok? Wah, itu agak sulit untuk dijawab ya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita hanya cukup menunggu saja gitu ya. Jadi itu dari segi indikator. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil, maka kita bisa menemukan beberapa hal gitu ya. Bahwa pertama memang kita nge-respect trendline di sini. Oke. Kemarin itu kita juga membentuk bull flag dan kita baru mendapati breakout ketika kita nge-retest dulu trendline di sini sebelum kita akhirnya breakout ke atas. Jadi ini bull flag-nya rapi banget. Kita breakout juga kemudian ada retest dan saya masuk di sekitaran sini. Dan sekarang kita berada di sekitaran 41.800-an. Tentunya trendline ini akan tetap valid gitu ya guys ya. Ini juga bisa tetap menjadi acuan kita. Apabila nantinya misalnya nih kita mendapati ada semacam selling momentum, kemudian kita breakdown dari trendline ini juga bisa menjadi pertanda bahwa kemungkinan bear akan kembali mendominasi dan kita akan kembali drop lebih jauh gitu ya. So far saya masih belum terlalu yakin bahwa itu yang akan terjadi karena dari segi price action juga masih terlihat cukup baik gitu ya. Dan saya pribadi masih expect memang kalau kita misalnya lihat ke chart satunya, saya pribadi masih expect memang kita minimal nge-retest ke high sebelumnya atau bahkan break sedikit di atas high tersebut guys. Ini adalah ekspektasi saya gitu ya. Dan dari sini mungkin kita baru akan ngelihat lagi apakah kita akan melihat semacam short squeeze yang terjadi. Oke, karena bisa jadi akan ada orang-orang yang menaruh stop loss di atas area ini ya. Karena kan ini di atas area high sebelumnya yang harusnya bisa jadi dijadikan sebagian trader area untuk stop loss. Kalau misalnya kita mendapatkan short squeeze, maka kita bisa jadi menuju lagi ke area yang sudah berkali-kali menahan harga Bitcoin, yaitu di sekitaran 44.000 gitu ya. Ini udah berkali-kali. Kalau kali ini kita mampu breakout di atas, tentunya itu adalah indikasi yang baik gitu ya. Dan dari segi weekly chart juga tentunya, kalau kalian masih ingat, saya udah sering bahas juga ini, bahwa weekly chart kasih tahu info ke kita bahwa memang area 42.500 sampai 43.000 itu adalah key level di weekly chart. Yang sekarang kita sudah dekat untuk break di atas area tersebut. Kalau misalnya nanti closing weekly candle di atas 43.000, mungkin di 44 atau 44.500, maka menurut saya ini akan menjadi sebuah indikasi yang sangat baik dan bisa jadi Bitcoin akan moving higher menuju ke sekitaran area 50.000 dolar. Gitu ya. Karena menurut saya dengan adanya hal ini terjadi, para investor jangka panjang akan mulai tertarik lagi untuk masuk ke market, apalagi orang-orang yang menggunakan time frame besar seperti weekly chart untuk melakukan analisa, dan ini udah jelas menjadi key level yang harus di break dan reclaim oleh Bitcoin. Karena kalau kita udah berada di atas area ini, maka sekarang area yang sebelumnya menjadi major resistance di weekly chart, sekarang akan kembali kita jadikan sebagai area major support. Jadi kalau itu terjadi, selama kita berada di atas area trendline atau bukan trendline ya, tapi area major resistance yang harusnya kita flip menjadi area support di sini, maka biasanya akan sedikit lebih ke arah bullish gitu ya. Tapi itu baru kita bisa bahas ketika nanti weekly candle itu close. Mudah-mudahan saja gitu ya bahwa kita bisa close di atas area 43.000. Oke. Dan untuk time frame yang kecilnya tentunya di 15 minute chart ya mungkin ada beberapa argumen yang mengatakan tapi sekarang kita kan kedapatan ada double top gitu ya. Oke, itu adalah argumen yang valid menurut saya, tapi ya so far saya belum melihat indikasi lebih lanjut bahwa para seller udah kembali mendominasi gitu ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir untuk sementara dan saya masih akan terus memantau price action-nya yang berikutnya terjadi apa untuk juga tentunya memanage posisi saya tadi yang masih terbuka. Dan untuk kalian-kalian yang belum sempat masuk dari kemarin di sekitaran sini, menurut saya sekarang itu bukan saat yang tepat gitu. Karena sekarang kita berada di pertengahan area support and resistance. Kalau misalnya kalian sekarang sell, kalian sedang melawan arus karena momentumnya sedikit masih ke arah bullish. Tapi kalau kalian buy, kita naik sedikit sudah akan ketemu lagi dengan major resistance. Jadi dari segi risk and reward, baik short maupun buy, sekarang menurut saya secara RR itu kurang memadai gitu. Jadi saya pribadi kalau menjadi kalian yang merupakan short term trader dan belum sempat masuk, maka saya akan lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu pattern yang lebih jelas berikutnya muncul, dan baru dari sana mungkin kita akan cari setup lagi gitu ya. So tentunya yang menjadi
concern apabila kalian merupakan buyers adalah tentunya kalau kita kembali breakdown dari sini gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, saya masih expect bahwa Bitcoin akan minimal kembali retest ke sekitaran high sebelumnya atau bahkan breakout sedikit di atas sisi. Kalau misalnya dari sini kita mendapatkan semacam sell off yang besar-besaran disertai dengan volume yang tinggi, oke, mungkin semacam ini yang terjadi, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa memang ini semuanya hanya koreksi yang terjadi. Ini adalah impulsive move-nya anggapannya, ini adalah dua wave correction ya. Dan kita akan kembali menuju ke sekitaran 36 sampai 35.000. Tapi itu baru juga kita bisa bahas ketika hal tersebut terjadi. Mungkin besok kita baru bisa bahas itu. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.